Yang apa harapkan, kejarlah duniamu untuk menyempurnakan amal dan ibadahmu. Dan setelah cucuku mendapatkan itu semua, jangan sampai cucuku ini tersesat dan tenggelam dari sifat jeratan duniawi. Begitu. Amin, insya Allah. Asalkan cucuku tahu, mencintai dunia itu ada 3 malapetaka. Yang pertama, yaitu kekalutan pikiran. Mengapa kekalutan pikiran? Apakah cucuku mengetahuinya? Kekalutan, bingung, resah, gelisah dalam pikirannya. Ketika kita sudah terlanjur mencintai dunia, kekalutan pikiran yang terus-menerus timbul menyertai benak dalam diri kita. Contohnya, ada seorang yang mendapatkan harta banyak, pikirannya akan selalu saja pusing dan bimbang karena selalu mencari cara bagaimana agar mereka dapat mempertahankan dan melipat gandakan harta itu agar tidak pernah berkurang di bulan berikutnya. Seperti itu. Setelah bulan berikutnya dia berhasil dan bahkan pendapatannya bisa meningkat. Apakah manusia itu akan tenang? Tentunya tidak, cucuku. Dia akan selalu terkalut pikirannya dan mencari cara bagaimana agar dia mendapatkan harta itu lebih banyak lagi di bulan berikutnya. Dia tidak sadar bahwasannya manusia tidak diciptakan tenang menggunakan harta. Manusia akan selalu saja merasa cemas meskipun harta sudah berhasil dia kumpulkan sebanyak mungkin. Dan yang kedua, yaitu tenaga yang payah, kecapean dalam fisik yang terus-menerus tiada hentinya, pikiran yang terkuras, dan tenaga yang bekerja terus-menerus sampai dia lupa akan kesehatan tubuhnya. Kebanyakan orang kaya tidak pernah sempat untuk menikmati hasil kekayaannya, karena dia selalu saja dihantui ketidakrelaan akan hartanya habis. Yang ketiga, yaitu penyesalan yang tidak akan pernah terputus. Dia akan menderita lahir dan batin karena dia tidak sadar sudah menghabiskan masa hidupnya untuk mengejar duniawi saja. Dan tibalah waktunya manusia itu meninggal dunia. Harta yang belum sempat dia nikmati, pikiran yang masih terkalut dan belum bisa tenang, tenaga yang masih belum sempat untuk diistirahatkan, dia harus rela meninggalkan dengan terpaksanya karena jatah umur di dunia ini telah habis. Sementara harta yang dia cari, harta yang berhasil dia kumpulkan, akan diambil alih dan akan dinikmati oleh ahli warisnya. Sedangkan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Dan dia
akan ditanyakan dari mana harta itu berasal dan akan kemana harta itu akan dibelanjakan. Kerugian manusia itu bukan hanya di dunia saja, melainkan di akhirat pun dia akan menderita. Dari perjalanan dan dari pelajaran itu, kita semua bisa petik hikmahnya. Betapa pentingnya melakukan sebuah keseimbangan antara mencari harta dan beribadah kepadanya. Maksud dari namaku Tirakat Projo, yaitu ketika kita sudah berhasil mendapatkan harta yang kita mau, kita harus berani melakukan pertapaan di tengah-tengah gemerlapnya duniawi ini. Karena sebanyak apapun harta yang cucuku punya, sebesar apapun kekuatan yang cucuku miliki, jangan pernah menggunakan itu semua hanya untuk kepentingan duniawi saja. Pesan saya, menyingkirlah cucuku dari gemerlapnya dunia ini yang hanya sementara dan fana. Terima kasih, Abah. Pelajaran yang amat dalam saya dapatkan di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih Abah. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan, karena di sini saya tidak bisa memberi apapun kepada cucuku ini. Saya hanya mempertegaskan bahwasannya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Bahkan kita harus memikirkan kedepannya kita harus bagaimana. Sedangkan hidup yang kekal itu adalah di alam kelanggengan nanti. Nggih. Oh iya. Terima kasih, Pak. Jadi, jika memang cucuku sudah mendapatkan apa yang cucuku inginkan, pergunakanlah itu dengan baik-baik. Manfaatkan itu semua agar kita bisa mendapatkan keindahan di alam berikutnya.